Masih siap, Bu? Udah jam 21.24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fataha li awliya'ahu fatham mubina wa fawjahum fawzan azima. Allahumma salli ala nabiyyil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du. La hadrati syekhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Syekhul Kutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Doa yang kedua untuk seluruh pemangku manaqib pada malam hari ini, ikhwan madrasah plus Raudhah Az-Zikri Bismillahirrahmanirrahim. plus Bapak DKM Nurul Huda beserta seluruh jajaran stafnya yang telah, sedang, dan akan selalu membukakan pintu masjid ini untuk sama-sama kita gunakan tempat menyatakan sujud syukur kita kepada Allah manaqibah. Semoga segala pengorbanan untuk tetap istiqomah mengamankan, melestarikan amalan ajaran kekasih Allah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya Sir Narasa PPKN menjadi wasilah ridho guru kepada kita semuanya, menjadi wasilah semoga Allah memberikan anugerah, diberikan panjang umur, sehat yang sempurna, kebahagiaan yang kekal abadi, kehidupan yang sejahtera, maju duniawiyahnya, sejahtera ukhrawiyahnya, kuat iman takwanya, dilapangkan rizkinya, rizki yang halal, yang mudah, yang berlimpah dan barokah untuk bekal ibadah dan dakwah. Semoga dijaga dari segala bala, berkah karomah Syekhina wa Masyidina Pangsa Baos. Teriring semuanya yang hadir, yang mendengar, yang menyimak. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 125, nanti bisa dicek ya. Karena yang nyangkut di ingatan hati saya itu terkait dengan hasil sohbah hari Kamis kemarin, yang mana saya ketemu dengan beberapa orang dari Al-Zikri. Nanti bisa dibuka yang ada HP surat Al-Baqarah 125. Buka HP-nya. Wa ahid yang akhirnya saja. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahara baitiya li ta'ifina wal akifina wa ruka'is sujud. Surat Al-Baqarah 125. Allah memerintahkan
kepada Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail. Pertanyaannya, apakah hanya diperintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Tidak. Karena Quran ini untuk seluruh umat Islam yang mengaku beragama Islam. Bahkan sebenarnya bukan untuk umat Islam saja, Quran itu diturunkan untuk menjadi petunjuk seluruh manusia. Syahrul Ramadhan unzila fihil Qur'an hudalin nas wa bayyinati dan seterusnya. Minal huda wal furqan. Jadi hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Nah, kembali kepada Al-Baqarah 125. Yang diperintahkan itu Ibrahim dan Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail di masa itu, plus Ibrahim Ismail masih kekinian. Untuk apa? Atau hiro baitya litaifina wal akifina warukais, untuk membersihkan Baitullah, rumah Allah. Yang mana rumah Allah ini dibersihkan tujuan supaya bisa dipakai untuk orang yang tawaf, i'tikaf. Akifina itu orang-orang yang i'tikaf. Bukan sujud, ruku dan sujud. Ada hal yang menarik yang ingin saya buka terkait dengan sabda Pangarsa Abah. Talqin. Kan kebanyakan orang ketika menyebut Baitullah itu hanya bangunan fisik. Betul? Hanya bangunan fisik masjid. Pergi ke Baitullah pasti menunjuk kepada bangunan fisik masjid. Tidak pernah atau jarang disampaikan bahwa di samping Baitullah itu bangunan fisik masjid, Baitullah juga adalah qalbunya orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah di dalam hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahi ta'ala, qalbu mu'min baitullah. Qalbunya orang beriman adalah rumah Allah. Diperintahkan untuk dibersihkan, disucikan Baitullah itu. Kalau Baitullah fisik disucikan dengan cara dipel, disapu, Baitullah fisik. Itu Baitullah fisik. Kalau Baitullah secara batin mau disapu, pakai sapu, tak bersihin mukanya semua, pakai kuas, nggak bisa. Qalbu mukmin, qalbu itu Bapak dimensi abstrak, batinnya manusia, yang mana qalbu ini jikalau qalbunya sudah suci dari berbagai macam najis maknawi, najis ruhani, maka kedudukannya menjadi Baitullah. Maka alat untuk mensucikan Baitullah yang hakiki, Baitullah yang hakiki itu adalah dinisbatkan kepada qalbu, bukan dengan fisik, tetapi dengan cara memasukkan atau menetapkan, melarutkan 3 asma Allah yang pokok
ke dalam Baitullah tersebut. Sehingga Baitullah secara hakiki atau kolbu setelah ditanamkan, ditetapkan, dilarutkan ke dalamnya, baik itu Baitullah lapis paling luar atau lapis bagian tengah atau Baitullah kolbu bagian paling dalam, dengan 3 asma. Karena kan kolbu itu terbagi 3, makanya asmanya 3. Ada dohirul kolbu, wastul kolbi, dohirul kolbi, wastul kolbi, sirul kolbi. Dohirul kolbi kolbu bagian luar, wastul kolbi nyawa, sirul kolbi sir. Ini adalah satu bagian tetapi tiga ruangan, yang mana ketiganya fungsinya berbeda. Al-qalbu atau dohirul qalbi, kolbu yang paling luar, dohirnya kolbu yang paling luar, mahalul ma'rifat. Wastul qalbi atau kolbu bagian tengah itu adalah mahalul mahabah. Lapisan kolbu yang terdalam mahalul musyahadah, tempat musyahadah. Tadi Ustadz Iwan menyampaikan basirah itu di sir, karena kolbu tempat marifat, lapis kedua ruh tempat mahabah, sir tempat musyahadah. Ketika berkata basir itu mata batin adalah menunjuk kepada sir. Sir itu musyahadah fungsinya. Ditanamkan, dilarutkan oleh lisan Syekh Mursyid yang secara dohirnya, tetapi hakikinya sebenarnya sampai kepada hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah ruhul amin bagi para sahabat. Guru mursyid adalah ruhul amin bagi kita semuanya di masa sekarang. Memasukkan satu asma yang kedua, la ilaha illallah, ke dalam lapisan kolbu bagian luar yang 12 huruf ini, tujuannya adalah untuk litazkiyatun nafsu amarah, untuk mensucikan, untuk menundukkan, untuk mengendalikan nafsu amarah. Yang mana nafsu amarah itu adalah kecenderungan berbuat radikal. Termasuk di dalamnya ada pemarah, sombong. Yang mana disimbolkan binatang adalah seperti guguk, seperti anjing, pemarah. Maka korelasi dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa tidak akan dimasuki malaikat rahmat rumah yang terdapat anjing dan lukisan. Kan ada hadisnya, ya. Pernah dengar itu? Riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. La tadkhulu malaikati baita fihi kalbun wal asurah. Tidak akan dimasuki malaikat rahmat, malaikat yang menyampaikan rahmat Allah, rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan terdapat lukisan. Kan bingung otak kita, sementara di rumah Abah banyak lukisan-lukisan para guru-guru beliau. Apakah mungkin rumah Panglesa Abah tidak dimasuki malaikat rahmat? Lalu bagaimana cara menafsirkannya? Ingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, firman Allah dalam Al-Quran, tidak semuanya bermakna dohirul kalam,
tetapi ada makna hakikatul kalam. Disebut ada makna secara hakikat, ada makna secara syariat. Kalau ulama ahli syariat hanya sebatas memandang dohirul kalam, kalbun di situ ya sudah gogok, berarti kalau ada gogok malaikat tidak akan masuk. Oh, lukisan, makanya ada sebagian saudara kita yang sama-sama beragama Islam melarang keras di rumah jangan ada lukisan, jangan ada foto, kan begitu? Ada yang begitu? Ada. Orang pengajian saya kemarin di Cimahi dilarang tidak boleh pasang foto. Ini masjid rumah Allah. Hadisnya jelas. Betul. Dan kita tidak boleh menyalahkan karena memang ilmunya sampai situ. Kalaupun dijelaskan kagak akan paham makna hakikat. Wah, berat, Pak. Kenapa? Para sahabat yang menyampaikan tidak akan mampu menjangkau makna-makna batin dari ayat-ayat Al-Quran, makna-makna yang terdalam, yang tersembunyi dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW, kecuali oleh orang-orang yang telah disucikan kalbunya dan badannya dari junub yang diseumpamakan ghaflah anillah, hatinya masih lupa kepada Allah, berarti masih terdapat junub, masih ada najis besar. Maka orang-orang seperti itu mohon maaf tidak akan mampu menangkap makna-makna Al-Quran atau makna-makna hadis secara batin, secara mendalam. Hanya taunya dohirul kalam. Makanya pangersa abah itu mufasir, pangersa abah itu ahli tafsir. Karena beliau sangat memahami, di samping paham makna-makna dohirul kalam, pangersa abah sangat paham tentang makna hakikatul kalam. Nah, saya punya keyakinan memaknai hadis yang tadi, la tadkhulu malaikat, tidak akan masuk malaikat ke dalam rumah yang terdapat lukisan dan anjing. Ini bermakna bukan hanya dohir saja, tetapi bermakna juga batin. Karena tadi rumah di situ bukan hanya bangunan fisik, tetapi yang paling penting yang perlu diperhatikan, yang akan berdampak dalam kehidupan, yang akan berdampak kepada akhlak, bukan rumah fisik tetapi rumah batin, yaitu kolbu. Sabda Nabi, ketika baik kolbunya akan baik seluruh produktivitas badannya. Ketika buruk kolbunya akan buruk seluruh aktivitas badannya. Matanya akan buruk, pendengarannya, lisannya, perilakunya, niatnya. Kalau kolbunya buruk, kalau kolbunya masih banyak kotoran. Maka tadi membersihkan rumah Allah yang fisik penting. Saya katakan zaman tidak penting ya Ustaz Dikri ini. Ini banyak debunya, banyak kotorannya. Jangan sampai salah mentafsirkan, wah ini mah tidak penting. Salah Anda itu. Membersihkan rumah Allah yang fisik, yang zahir itu penting. Membersihkan rumah Allah yang batin, yaitu kolbu, itu lebih jelas, lebih penting, karena kolbu itu berdampak kepada ucapan, perilaku, iktikad seorang manusia. Itu kalau di situ ada anjing dan tulisan, apa maknanya? Maknanya anjing di situ dalam hadis itu adalah sifat-sifat keanjingan, serakah, pemarah, ya. Sifat-sifat keanjingan. Jujur Pak, kita tidak usah munafik. Di dalam diri manusia itu terdapat berbagai macam sifat-sifat hewan. Itu dijelaskan oleh Tuhan Syekh Abdul Qadir. Sifat hewan jinak, sifat hewan buas. Sifat hewan jinak seperti apa? Contohnya kebo, kambing. Sifat jinak seperti apa perilakunya? Bangun tidur
tidur lagi, bangun, tidur lagi. Itu sifat binatang jinak. Coba lihat kucing. Tahu kucing? Wis makan main. Wis main datang terus tidur. Kebo, kambing tidak akan pernah berpikir bagaimana cara sholat yang baik ya. Tidak akan pernah kambing mah. Taunya hanya mikirin urusan itu sifat binatang jinak itu. Sifat binatang jinak itu adalah gambaran pribadi seorang hamba, seorang manusia yang di dalam hidupnya tidak pernah berpikir untuk ibadah, tetapi berpikir hanya untuk urusan perut dan urusan perut. Urusan perut dan di bawah perut. Binatang jinak itu. Taunya hanya itu. Nggak pernah berpikir bagaimana ibadah. Itu gambaran binatang jinak. Pertanyaannya, ada dalam diri kita? Ada? Jawab yang keras? Ada. Ngaku aja kamu. Jangan-jangan ketika dibuka mata batin, waduh, ini kok kelihatannya domba semua, kambing semua. Tidak mustahil. Dalam diri kita juga terdapat sifat binatang buas yang inginnya hanya menerkam, membunuh, menghancurkan gambaran orang-orang yang serakah, yang menghalalkan segala cara di dalam meraih apa yang menjadi tujuannya. Ada sifat itu dalam diri manusia? Ada. Makanya saya punya keyakinan dan punya pemahaman, kalau berbeda mohon maaf silakan ya. Ini penemuan saya, ini mah hak saya mengatakan hadis ini bukan hanya berlaku untuk rumah secara fisik, tetapi rumah secara batin. Karena rumah secara batin dampaknya akan luar biasa dalam kehidupan manusia. Rumah fisik mah gak akan berdampak. Ditempelin gambar-gambar akan berdampak. Ada binatang paling sebatas yang lewat dijegugin, huk gitu ya. Tapi sifat keanjingan yang ada di dalam diri ketika dia dipercaya menjadi pejabat dengan jabatannya menghalalkan segala cara. Ketika jadi pengusaha dengan posisinya pengusaha menghalalkan segala cara. Itu sifat-sifat keanjingan, serakah. Negatifnya ya, itu sifat negatifnya. Kemudian as-surah terdapat gambar-gambar, itu adalah gambar yang dimaksud di sini adalah gambaran-gambaran duniawi di dalam kalbu kita. Makanya selama sifat keanjingan bersemayam di dalam kalbu kita dan gambaran-gambaran alam kemakhlukan tidak hilang dalam kalbu kita, malaikat rahmat tidak akan bisa memberikan rahmatnya kepada kita. Masuk itu memberikan rahmat. Karena orang yang penuh kebencian, orang yang serakah, hidupnya tidak akan pernah tenang. Dia akan selalu berpikir bagaimana caranya agar nafsunya bisa tercapai, keinginannya selalu tercapai, walaupun menghalalkan segala cara. Karena yang tergambar adalah jabatan, dunia di dalam kalbunya. Maka betul apa yang dikatakan oleh Ibnu Athir dalam Al-Hikam, am kaifa yashruku qalbul sur'aqan muntabati fi mir'atihi. Bagaimana kalbumu akan memancarkan nur ilahiyah sementara gambaran-gambaran alam kemakhlukan ada di dalamnya. Kalau kita tidak ditalkin, Pak, mohon maaf, walaupun ente, bahasa Betawi ente ya, ini ngaji di Betawi nih, kita lagi di Betawi nih, iya. Kemarin disuruh dana sih. Mohon maaf nih, walaupun ente kiai gede, kiai besar, mohon maaf, tapi tidak ditalkin oleh guru mursyid, tetap akuan itu akuan
alam kemakhlukan, gambaran alam kemakhlukan akan tetap bersemayam di dalam kalbu Anda. Itulah yang menghambat perjalanan ibadahmu sampai dan diterima oleh Allah. Itu. Makanya kalimatnya pertanyaan, kaifa, bagaimana yasruku kolbumu akan bercahaya dengan cahaya ilahiyah, nur Allah masuk ke dalamnya, kalau di dalam kolbumu terdapat selalu jelas gambar-gambar alam kemakhlukan. Saya sering menganalogikan seperti mendung, keadaan mendung di tengah hari. Saya mengulang nih, mendung di tengah jam 2 keadaan pertanyaannya, mataharinya keluar apa tidak? Ayo, bingung segitu pertanyaan. Mendung jam 12 siang. Pertanyaannya, mataharinya keluar apa kagak? Ini enggak, ini keluar. Mana yang benar? Stop dulu. Ibu-ibu, suara terbanyak ibu-ibu. Ketika terjadi mendung, ya, mendung jam 12 siang, mataharinya keluar apa tidak? Tidak. Baik, bapak-bapak, mendung jam 12 siang, mataharinya keluar apa tidak? Maka saya ambil keputusan, saya ikut bapak-bapak. Yang benar itu mataharinya tetap keluar. Kok tidak nampak cahayanya? Karena ada awan yang menutupi matahari, sehingga matahari tidak sampai tembus ke langit dunia, ke bumi. Kenapa? Ada penghalang. Penghalang itu dalam agama disebut hijab. Hijab itu dalam kolbu adalah gambaran alam kemakhlukan. Cahaya tidak akan bisa masuk ke dalam kolbumu kalau alam makhluk ada di dalam kolbumu. Lukisan itu ini nggak bahaya. Lukisan di dalam rumah nggak bahaya, tidak berdampak. Tetapi alam kemakhlukan, lukisan-lukisan dunia ketika ada di dalam rumah secara batin yang oleh Nabi menyampaikan diskusi qalbu mu'min baitullah, itu yang akan berbahaya. Kalau begitu saya besok mau pasang foto Abah. Harus murid bangsa Abah Aus mesti punya foto guru mursyidnya. Sudah punya? Cung yang belum punya beli nanti ke sini. Di endorse ya. Pokoknya ada bonus. Pokoknya ada royalti lah teman ya. Wajib Pak, seorang murid wajib punya foto gurunya. Untuk apa? Media robitoh kepada guru. Media robitoh itu media kita berkomunikasi secara batin. Lanjut. Nah, alhamdulillah dengan talqin la ilaha illallah masuk ke dalam kolbu lapisan yang paling luar, 12 huruf mensucikan nafsu amarah. Di dalamnya terdapat sifat-sifat keanjingan, pemarah, di situ ada serakah, di situ ada. Dibersihkan dengan la ilaha illallah. Dalam lapisan kedua, kolbu lapisan tengah, wastul kolbi, ruh dimasukkan asma yang kedua yang 4 huruf Allah. Untuk apa? Litazkiyatun nafsul lawamah. Di situ ada bohong, di situ ada zalim, sifat kebinatangan itu. Ya. Talqin disucikan sifat-sifat kebinatangannya. Jadi Al-Baqarah 125 itu bukan hanya perintah mensucikan, membersihkan rumah Allah yang fisik, tetapi berlaku juga membersihkan rumah Allah yang batin, yaitu qalbu.
agar kolbu yang suci bisa dipakai untuk tawaf, bisa untuk dipakai i'tikaf, bisa dipakai untuk ruku dan sujud. Ketika kolbumu zikir kepada Allah di lapis yang ketiga dengan menyebut asma yang satu huruf, maka di dalamnya terdapat 4.000 asma maksud. Itulah hakikat Anda sujud di hadapan Allah, hakikat i'tikaf di hadapan Allah, hakikat tawaf di hadapan Allah. Ini tawaf hakiki, ruku yang hakiki. Maka ketika ada orang yang sholat, fisiknya ruku, fisiknya sujud, tetapi kolbunya pergi kemana-mana, hakikatnya, ruhaninya dia menentang di hadapan Allah. Karena yang mesti sholat bukan hanya sholat fisik, tetapi kolbunya pun mesti terbawa sholat. Kalau sholatnya mau diterima. Waduh, PR besar nih. Tidak ada yang berat kalau kita ada datang ke sini, ke Nurul, udah ini keluar ini keluarga ini keluar. Jadi di dalam saja. Ya. Mohon maaf Pak, saya mungkin karena apa ya, diberinya oleh Pangersa Guru seperti itu, jadi ketika menemukan suatu ayat, rasa penasaran kalau hanya tahu makna secara zahir, ingin dikaji secara batin sampai ketemu di mana maknanya, apa korelasi dengan ajaran yang saya amalkan, ketemu semuanya. Karena tadi kata Pangersa Abah, tidak akan mampu menyentuh makna-makna yang batin, makna-makna yang terdalam, kecuali setelah disucikan kolbunya dan jasadnya dari lupa kepada Allah. Maka ketika kolbunya dihilangkan dengan talqin, seumpama awan hitamnya bergeser, maka nampak cahaya matahari bersinar terang. Nur Allah terus memancar kepada setiap umat, tetapi karena gambaran dunianya melekat sangat kuat, ditambah lagi sifat-sifat kebinatangan yang begitu banyak, sehingga cahayanya terhalang oleh itu. Ketika talqin, sifat-sifat kebinatangan dikeluarkan, awan mendung hitam alam keduniaan, gambar kemudian dibersihkan, maka nampak cahaya Allah. Maka cirinya ada cahaya Allah ini. Hidup kolbunya mengingat Allah. Itulah tawaf secara hakiki. Itulah i'tikaf secara hakiki. Itulah ruku dan sujud secara hakiki. Alhamdulillah. Saya bahagia Pak. Bahagia diberikan rizki ilmu dari guru, yang mana tidak semua orang bisa nyampe ke sana pemahamannya. Kalau hanya gambar-gambar nempel di dinding rumah yang fisik, tidak akan berdampak apa-apa. Kalau gogog, mohon maaf, anjing yang dohir, yang fisik, tidak akan begitu mengganggu. Tetapi gambar-gambar alam keduniaan, sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat keanjingan, ketika bersemayam ada di rumah secara batin, yaitu dalam kolbu, itu yang akan menyebabkan dampak berbahaya bagi kehidupan manusia. Maka Imam Ghazali mengatakan, aku sangat bersedih ketika melihat manusia menangis di hadapan jasad yang meninggal. Aku sangat sedih. Kenapa? Karena tidak pernah menangis ketika matinya kolbu.
ketika jasad mati nangis, tetapi ketika kolbunya mati tidak ada yang menangis, buktinya masih ketawa-ketawa, hahaha, masih healing, OTW, keliling, sholat lewat, ngaji apalagi, wah itu mah orang tua kuno ngaji mah, kita mah nongkrong, ngopi, healing. Ya, kita bersyukur dipilih oleh Allah dengan mayasya'nya Allah, dikumpulkan bersama orang yang sudah bersama dengan Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi kita bersyukur ngaji hari ini saya mengupas tadi Al-Baqarah 125 dengan hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari dan Muslim secara makna hakikat. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat dan menjadikan semangat kita untuk terus zikirnya diamalkan dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya. Semoga ridho pangsabah kepada kita semuanya. Semoga segala hajat Bapak Ibu yang hadir, yang mendengar, yang menyimak ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala. Berkah karomah pangsabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil Muhammadin